Shalom adik-adik, salam jumpa, puji Tuhan. Kali ini kita ketemu lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Pertama-tama kakak mau tunjukin sesuatu nih, kakak ada punya sesuatu. Kira-kira apa ini? Ya, es krim. Apa ini? Coklat. Nah, adik-adik rata-rata semua pada suka lah ya. Es krim, coklat yang kakak tunjukin itu tadi. Coba adik-adik bayangkan bila suatu hari papa mama membelikan coklat untuk kalian, es krim untuk kalian. Lalu waktu kalian mau makan, dengan tidak sengaja papa menyenggol dengan tangannya, sehingga coklat tadi jatuh di tanah yang berbecek dan tidak bisa dimakan. Apa yang terjadi dengan dirimu? Marah? Minta digantiin? Berhari-hari menangis, sedih, kesel, bete, tidak mau lagi bicara dengan papa. Nah, adik-adik, sebenarnya mana yang lebih kalian sukai dan sayangi? Coklat pemberian papa mama atau papa mama yang bisa membelikan coklat lagi kepada kalian? Nah, kalian coba cermati kisah berikut. Kakak mau cerita, kakak ambil dari firman Tuhan, dari Alkitab, kisah yang dimana kalian akan menemukan mana yang harusnya lebih disayangi dan dicari. Kalau seperti kisah coklat yang kakak ceritain tadi, mana yang mewakili coklatnya? Lalu siapakah yang mewakili papa mama yang dapat membelikan coklat? Nah, adik-adik perhatikan baik-baik ya firman Tuhan. Nanti kakak tanya waktu breakout ya. Nah, ada satu bangunan yang cukup besar dan ramai orang berdatangan. Bangunan apa ya itu? Ternyata itu adalah bangunan Bait Allah. Ramai sekali tempat di mana mereka orang-orang datang beribadah, berdoa, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan di sana. Setiap kali umat Tuhan mau ke Bait Allah tersebut, mereka selalu bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk di tikernya dekat pintu gerbang Bait Allah. Siapakah pria itu? Mengapa dia ada selalu di sana? Ternyata dia adalah seorang yang lumpuh kakinya, tidak bisa berjalan, apalagi melompat, berlari-lari seperti kalian. Sedih ya? Pastilah ya. Sampai kapan dia harus meminta-minta menjadi pengemis? Akankah seumur hidupnya? Semua tidak menentu. Tidak ada kepastian, sepertinya membuatnya bersedih karena merasa tidak ada harapan. Bahkan seluruh keluarganya pun ikut bersedih. Alhasil pilihan yang diambilnya adalah menjadi pengemis. Ya, si lumpuh yang jadi pengemis di depan pintu gerbang Bait Suci. Suatu sore Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Ketika orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, pengemis itu pun bereaksi,
kasihanilah kami Tuhan, kami perlu makan, kami perlu hidup. Pengemis itu pun datang ke rumah Tuhan menjadi pengemis untuk beroleh makan dan bisa hidup. Petrus dan Yohanes berhenti menatap pengemis itu. Hati mereka tergerak. Apa ya yang Petrus dan Yohanes lakukan untuk pengemis itu? Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu memperhatikan mereka. Apa ya kira-kira yang akan diberikan mereka kepadaku? Katanya dalam hati. Pengemis itu sangat berharap mendapat sesuatu dari mereka. Petrus berkata kepadanya, "Emas, perak aku tidak punya. Tetapi apa yang ada pada saya, itu yang akan kuberikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Heran, kaki yang sudah kaku dan kecil, sudah lama tidak dapat berjalan itu, sekarang menjadi kuat dan makin kuat. Lalu dia mulai berjalan. Awalnya mungkin gemetaran. Tak lama kemudian dia mulai berjalan. Aku bisa berjalan. Dia mulai berlari adik-adik dan melompat. Hore, hore. Lalu dia melompat, dia mengikuti berjalan kian kemari adik-adik, lari ke sana, lari ke sini. Kemudian ia masuk ke rumah Tuhan bersama-sama Petrus dan Yohanes sambil berjalan dan melompat dan memuji Allah. Semua orang yang ada di bait Allah heran melihat pengemis yang lumpuh itu sekarang bisa berjalan dan memuji-muji Tuhan. Orang-orang di situ menjadi heboh, heran. Adik-adik mulai berbisik-bisik. Coba kalian amatin. Sepertinya orang yang memuji Tuhan dengan heboh itu dan melompat-lompat itu kita pernah kenal ya. Iya ya, kita pernah kenal deh. Ya, temannya. Ya, apa kamu lupa sih? Dia kan pengemis yang biasa duduk di depan gerbang pintu elok itu. Di depan gerbang pintu bait suci. Oh ya, benar ternyata. Loh, kok sekarang dia bisa berjalan? Bukankah kita semua tahu, tadinya dia nggak bisa berjalan. Orang yang lumpuh itu terus saja mengikuti Petrus dan Yohanes. Dan sewaktu mereka bertiga sampai di serambi yang disebut serambi Salomo, semua orang datang berkerumun, penuh kekaguman. Petrus melihat orang-orang itu yang mengerumuni dan berkata kepada mereka, "Hai orang Israel, mengapa saudara-saudara heran akan hal ini? Mengapa kalian melihat terus kepada kami? Apa kalian kira orang lumpuh ini dapat berjalan karena kami ada kuasa? Atau karena kami saleh?" Yesus itulah yang sudah menyembuhkan orang lumpuh itu. Yesus yang kalian serahkan kepada penguasa
dan yang kalian lawan di hadapan Pilatus pada waktu Pilatus mau melepaskannya. Ia suci, dia baik, tetapi kalian menentang. Dia mendesak dan supaya Pilatus melepaskan seorang pembunuh buat kalian. Tetapi melalui itu saudara-saudara sudah membunuh dia, padahal justru dialah sumber hidup untuk semua orang. Allah sudah menghidupkan dia dari kematian. Kami ini sudah menyaksikan sendiri akan hal itu. Si lumpuh pria ini sudah menjadi kuat dan sehat kembali karena ia percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah diperoleh pengemis itu yang adalah Yesus yang sumber segalanya. Sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber sukacita. Yesus itulah yang diterima. Sehingga dia juga beroleh bonus, yaitu kesembuhan dari kelemahan tubuhnya, yaitu kelumpuhannya. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Siapkan hati kita mau berdoa, kita mau pujikan saatku menyembah. Saatku sujud menyembah, hanya Kau yang ku cari, hanya Kau, Yesus. Bukan kuat kuasa-Mu, bukan berkat-berkat-Mu, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Tetap di dalam doa adik-adik. Bukan kuat kuasa-Mu, bukan berkat-berkat-Mu, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami sudah memiliki Engkau. Kami memiliki Engkau Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Seperti yang lumpuh terima, sehingga dia boleh Tuhan menerima Engkau sungguh-sungguh, sehingga bonusnya pun akan didapat. Terima kasih Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Engkau, hidup kami boleh semakin hari menyenangkan hati Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, anak-anak yang udah mendengar ini, yang masih kecil ini Tuhan. Tuhan Engkau pakai anak-anak ini menjadi alat-Mu yang Tuhan bisa pakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat ucapan syukur kami naikkan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom adik-adik, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.